warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, bertemu lagi dengan Miss Olive di pembelajaran bahasa Inggris kelas 6. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, seperti pada slide di sebelah sini, kita akan belajar, we're going to learn about comparative and superlative. Jadi hari ini kita mau belajar tentang degree of comparison. Degree of comparison artinya adalah perbandingan secara tingkatan. Perbandingan tingkatan. Seperti apa perbandingan tingkatan itu? Langsung saja kita cek ke slide berikutnya. Okay, so when do we use comparatives and superlatives? Nah, jadi kapan sih kita menggunakan perbandingan ini? Jadi, perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih orang, dua atau lebih benda, menggunakan adjective atau menggunakan kata si. Nah, di sini ada comparative. Comparative maksudnya di sini adalah perbandingan yang melebihkan A dari B. Nah, contohnya gini. How do you use comparative in a sentence? Jadi, cara menggunakan dalam kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Ada verb plus comparative adjective plus than. Nah, di sini ada Steve dan di sini ada Ali. Siapa yang lebih tinggi? Steve atau Ali? Betul, Steve. Nah, jadi cara menggunakannya adalah Steve is taller than Ali. Steve is di sini adalah verb atau kata kerja. Taller adalah comparative adjective atau kata sifat untuk membandingkan. Then, taller than maksudnya adalah lebih tinggi dari. Siapa yang lebih tinggi? Steve. Lebih tinggi dari siapa? Ali. Nah, contohnya seperti itu. Misal, seperti yang ada pada buku anak-anak semuanya, halaman 27, ada disebutkan comparative adjective di sini, yaitu the blue bag is cheaper than the red bag. Artinya, tas berwarna biru itu lebih murah daripada tas yang berwarna merah. Nah, cheaper than di sini contoh dari comparative, penggunaan comparative di dalam kalimat. Selanjutnya ada superlative. Superlatif ini artinya adalah yang tertitik-titik. So, how do you use superlatives in a sentence? Jadi gimana cara menggunakan yang tertitik-titik ini dalam sebuah kalimat? Nah, seperti ini. Verb plus the superlative adjective. Jadi di sini harus ada the. Kalau di comparative tadi ada then, di sini ada the. Contohnya, nah, yang di anak panah itu adalah rumah saya. Ada 3 rumah, dan rumah saya yang paling besar. Maka, my house is the biggest house here. My house is the biggest house here. Di sini verbnya adalah is, the superlative adjective atau kata sifatnya adalah the biggest. The biggest di sini artinya yang terbesar. Nah,
Kalau di buku anak-anak, halaman 27, contohnya ada the trousers is the most expensive. The trousers is the most expensive. Jadi, dari sekian celana itu, celana panjang itu paling mahal harganya. Nah, the trousers is the most expensive. Itu contoh kalimat superlatif yang ada di buku kalian halaman 27. Oke, sampai sini, do you understand? Nah, semoga kalian paham ya sampai sini cara menggunakan superlatif dan komparatif di dalam sebuah kalimat. Alright, yang selanjutnya ada regular adjectives. Regular adjective artinya adalah kata sifat yang beraturan, di mana mereka ketika kita akan membandingkan suatu benda atau orang, mereka itu memiliki aturan yang perubahannya tidak banyak. Tambahannya bisa plus er atau plus er, juga bisa plus est atau plus est. Contohnya, yang pertama ada ketika dia adjektif dalam one syllable atau kata sifat dalam satu suku kata seperti tall and cheap. Nah, di komparatifnya ketika kita membandingkan lebih tinggi dari, maka dia menjadi taller. Cheap menjadi cheaper. Ketika kita akan bilang paling tinggi, nah superlatifnya paling, tall menjadi tallest, cheap menjadi cheapest. Nah, itu one syllable atau satu suku kata. Ketika satu suku kata one syllable yang diakhiri dengan huruf e, contohnya seperti cute, imut, dan fine, baik. Nah, di sini di comparative dia hanya ditambah huruf R saja, tidak menggunakan E lagi. Cute menjadi cuter, fine menjadi finer. Nah, sama seperti one syllable yang di atas tadi, dia ditambahkan plus est atau est di superlatif. Paling imut jadi cute menjadi cutest, fine menjadi finest. Ketika dia one syllable dan dia adalah huruf konsonan diikuti huruf vowels, lalu diikuti dengan huruf konsonan lagi seperti big and hot. Nah, big di sini B adalah konsonan, I adalah vowel, and G adalah konsonan. Maka di comparative dia diberikan huruf yang di paling belakangnya lagi. Big menjadi bigger. Jadi dia ditambah huruf G, ditambah huruf ER. Bigger, hotter. Ketika di superlatif, dia ditambahkan konsonan yang paling belakang tadi, lalu ditambah est. Biggest, hottest. Ketika dia two syllables dengan akhiran huruf Y, seperti happy, sunny, busy. Ketika dia di comparative, lebih senang dari titik-titik, lebih bahagia dari titik-titik, lebih sibuk dari titik-titik. Happy, Y-nya dihilangkan, ditambah IER. Happy menjadi happier, sunny menjadi sunnier, dan busy menjadi busier. Sedangkan di superlatif, nah dia ditambah Y-nya dihilangkan, lalu ditambah IEST. Happy menjadi happiest, sunny menjadi sunniest, and busy menjadi busiest. Sedangkan yang lebih dari
dua syllables atau dua suku kata seperti beautiful, expensive. Nah, di sini ketika di comparative, mereka di depannya diberikan kata more. Ketika di superlative, di depannya diberi kata the most. Misal ada kata famous. Nah, famous kan di belakangnya tidak menggunakan huruf Y. Maka famous diberikan kata more. Di comparative dan di superlative dia diberikan kata the most. Beautiful menjadi more beautiful dan menjadi the most beautiful. Paling cantik. Seperti itu. Semoga kalian semua pada paham ya. Nah, di sini ada irregular, comparative, and superlatives. Artinya, di sini ada kata sifat yang tidak beraturan. Tidak beraturan maksudnya gimana? Maksudnya, kalau di yang tempat tadi tuh, yang kata sifat tadi itu kan mereka harus ditambah er, ditambah iest, ya kan? Kalau di sini mereka tidak bisa ditambah, tetapi mereka berubah. Contohnya ada good. Good menjadi better. Better menjadi the best. I am good. Saya baik. I am better than you. Saya lebih baik daripada kamu. I am the best from all the students in this class. Saya yang paling baik dari semua murid di kelas ini. Contoh yang kedua ada bad. Bad menjadi worse, lalu menjadi the worst. Nah, contohnya, your painting is better than mine. Gambarmu, lukisanmu itu lebih baik daripada punya saya. Today is the worst day I've ever had. Hari ini itu adalah hari paling menyebalkan yang pernah saya miliki. Oke, jadi sekian untuk pertemuan pembelajaran Bahasa Inggris kelas 6 hari ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you again next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.